Perkenalkan, nama saya Yatin Tiara. Di sini saya akan membahas mengenai dari sistem reproduksi wanita. Yang dimana di sini yang akan dibahas ada pembagian sistem reproduksi eksternal dan internal, ada pembagian genitalia eksternal termasuk muskulusnya dan kelenjarnya, ada penjelasan genitalia internal termasuk muskulus dan ligamen penyertanya, dan penjelasan tentang panggul atau pelvic. Apa sih sistem reproduksi wanita itu? Nah, jadi sistem reproduksi wanita itu adalah serangkaian organ yang terletak di dalam tubuh dan di sekitar panggul perempuan yang bertugas terhadap proses reproduksi. Nah, baik, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian internal dari sistem reproduksi wanita. Yang pertama di sini, ini namanya vagina. Yang ini namanya vagina. Yang kedua, ini namanya cervix. Yang ini namanya cervix. Yang ini namanya cervix. Yang ketiga ini, yang ini namanya, yang ini melengkung ini. Yang ini namanya tuba fallopi. Ini namanya tuba fallopi. Yang ini. Selanjutnya yang ini namanya uterus. Yang ini namanya uterus. Yang ini namanya uterus. Dan yang ini namanya ovarium. Yang bulat-bulat ini namanya ovarium. Yang ini. Jadi yang pertama tadi ini namanya vagina, yang kedua ini namanya cervix, yang ini, yang ketiga namanya ini tuba fallopi, yang ini, yang keempat di sini uterus, yang ini uterus, yang kelima ovarium, ini namanya ovarium. Oke, itu saja dari saya bagian-bagian internal dari sistem reproduksi wanita. Baik, di sini saya akan menyebutkan sekaligus menjelaskan bagian-bagian sistem reproduksi wanita bagian luar atau eksternal. Nah, yang pertama di sini ada namanya mons pubis. Nah, di mana mons pubis ini dikelilingi oleh sistem lemak di sebelah anterior symphysis pubis. Nah, yang kedua di sini, yang kedua ada namanya labia mayor. Ini namanya labia mayor. Nah, di mana di sini labia mayor ini adalah kulit yang menonjol dan berguna untuk melindungi orificium vagina dan uretra. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini labia minor. Ini namanya labia minor. Yang ini labia minor. Nah, labia minor ini merupakan lipatan kulit bebas. Lapisan kulit bebas lemak dan tidak memiliki jaringan ikat. Nah, ini namanya klitoris, yang ini. Nah, yang ini namanya klitoris, yang dimana di sini klitoris ini adalah organ erektil yang ada di pertemuan antara labia minor di sebelah anterior, ya. Ini namanya klitoris. Nah, selanjutnya yang kelima, ini uretra. Uretra ini merupakan saluran perkemihan. Nah, yang ini namanya uretra. Nah, selanjutnya ini namanya vagina. Ini namanya vagina, yang dimana vagina ini untuk alat untuk melakukan segama atau bersenggama. Nah, yang ini namanya anus. Ini namanya anus. Yang ini namanya anus. Yang dimana anus ini yaitu memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat sisa-sisa makanan, atau nama lainnya ini eliminasi zat sisa-sisa makanan.
Baik, di sini saya akan menyebutkan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari muskulus. Nah, yang pertama di sini, yang ini namanya musculus gracialis. Nah, musculus gracialis ini adalah muskulus ini berfungsi sebagai pleskor persendian paha, adukator kaki belakang, dan ekstensor persendian lutut. Nah, yang kedua, yang di sini, yang kedua ini namanya musculus ichthyoparnesus. Yang dimana di sini muskulus ini ada fungsinya itu untuk melenturkan anus pada wanita, membantu menegangkan vagina pada saat orgasme. Nah, dan yang ketiga, yang ini namanya musculus bulbus spongius. Yang dimana di sini muskulus ini memiliki fungsi pada wanita itu untuk menutupi bola vestibularnya. Nah, sedangkan di sini pada laki-laki berkontribusi terhadap ekskresi, ejakulasi, dan perasaan orgasme. Nah, di sini yang keempat, yang di sini ini namanya musculus gluteus maximus. Yang ini namanya musculus gluteus maximus yang keempat, yang dimana muskulus ini berfungsi untuk menjaga bagian belakang tubuh tetap tegap, atau untuk mendorong kedudukan pinggul ke posisi yang tepat. Nah, yang kelima di sini, ini namanya musculus transversus verinae superficialis, yang dimana di sini adalah bagian superficial otot yang letaknya lebih dalam dan mempunyai origo disertai insertio yang sama. Nah, otot-otot tersebut berada di luar diafragma urogenitale. Nah, selanjutnya yang keenam, yang ini yang keenam, musculus ini namanya musculus levator ani. Nah, di mana di sini muskulus ini berfungsi sebagai kram yang mengontrol kapan seseorang itu BAB atau buang air besar, dan kapan seseorang itu buang air kecil. Nah, yang ketujuh ini namanya musculus spinator ani externus. Nah, yang ini yang dimana di sini ini adalah bidang datar dari otot-otot rangka serat yang berbentuk elips, dan erat patuh kepada kulit. Ini erat patuh kepada kulit sekitarnya margin dari anus. Ini sekian dari saya untuk bagian-bagian muskulusnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas kelenjar-kelenjar yang terdapat pada sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama di sini, yang ini namanya kelenjar skene. Yang ini namanya kelenjar skene. Yang ini kelenjar skene, yang dimana kelenjar ini merupakan saluran kemih bagian luar atau uretra. Yang dimana ini berfungsi untuk menghasilkan cairan. Yang selanjutnya, yang kedua di sini ada namanya kelenjar Bartholin. Yang ini namanya kelenjar Bartholin. Nah, di mana di sini kelenjar Bartholin ini adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil
Kelenjar ini berukuran kecil sehingga dia itu tidak mudah untuk dideteksi oleh tangan maupun mata. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Ini namanya kelenjar Bartholin. Oke, itu dari saya untuk kelenjar kerja yang terdapat pada sistem reproduksi wanita. Baik, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian ligamen dari anatomi panggul. Untuk gambar yang pertama, di sini, ini namanya ligamentum iliolumbale yang ini. Selanjutnya, yang nomor 2 yang di sini, ini namanya ligamentum inguinale. Selanjutnya, yang nomor 3 yang ini namanya ligamentum iliofemorale. Selanjutnya gambar nomor 2 ini yang di sini. Yang pertama di sini namanya ligamentum sacroiliacum arterius. Nah, dan untuk yang kedua di sini, ini namanya ligamentum sacrofinale yang ini. Nah, yang nomor 3 di sini, yang ketiga yaitu ligamentum sacrotuberale yang ini. Nah, yang nomor 4 yang ini namanya ligamentum pubicum superiorsum. Dan yang terakhir atau yang kelima dari gambar nomor 2 ini namanya ligamentum inguinale. Di sini selanjutnya gambar yang ini yang pertama di sini ada namanya ligamentum sacroiliaca interosea yang ini. Nah, yang nomor 2 di sini ini namanya ligamentum sacroiliaca posteriora yang ini. Nah, yang nomor 3 di sini ini namanya ligamentum sacrocegium posterius profundum. Nih, yang ini. Nah, yang nomor 4 yang nomor 4 ini namanya ligamentum pubicum interius yang ini. Nah, yang kelima yang ini. Ini namanya ligamentum microcegium posterius subverticale yang ini. Baik, itu dari saya macam-macam ligamentum. Di sini saya akan menyebutkan bagian dari anatomi panggul yang ini. Yang pertama di sini ini namanya os sacrum, yang ini namanya os ilium, dan yang nomor 3 ini namanya os ischium yang ini. Selanjutnya di sini yang nomor 4 ini, yang ini namanya os pubis, yang dimana os pubis ini terdiri dari yang A ini namanya corpus. Nah, yang B ini namanya ramus superior yang ini. Nah, yang C ini namanya ramus inferior. Dan yang D yang ini namanya tuberculum pubicum. Ini namanya tuberculum pubicum yang D ini. Selanjutnya di sini yang nomor 5. Yang ini yang nomor 5. Ini namanya pubis symphysis. Ini namanya pubis symphysis yang nomor 5. Nah, yang nomor 6 di sini, yang ini nomor 6 ini namanya acetabulum
Dan nomor 7 di sini yang nomor 7 yang ini, yang nomor 7 ini namanya foramen obratum. Ini namanya foramen obratum. Dan yang nomor 8 di sini, yang ini namanya koksigis ini. Koksigis. Baik, sekian dari saya ya Tiara. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.